Polda Kalsel gagalkan peredaran 49 kg sabu. Pro kontra usulan satu orang, satu akun media sosial. Bunda PAUD dorong literasi anak lewat dongeng. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 18 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel hari ini, saudara, 2 tersangka pengedar narkoba jaringan internasional ditangkap. Keduanya masih terafiliasi dengan DPO Freddy Pratama. Polisi menyita barang bukti 49,3 kg sabu. 2 pelaku ditangkap dengan barang bukti narkoba 49,3 kg sabu, 55.000 butir ekstasi, dan 104 gram serbuk ekstasi. Narkotika diselundupkan dari Malaysia. Rencananya akan diedarkan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur. Penyelundupan lintas negara ini diungkap polisi 11 September lalu di sebuah hotel di Banjarmasin Utara. 2 pria ditangkap berinisial AG dan IW asal Bojonegoro dan Lamongan, Jawa Timur. Seorang tersangka residivis narkoba, keduanya diyakini masih bagian jaringan narkoba DPO Freddy Pratama. Atau 49,3 kg sabu-sabu dan 55.158 butir ekstasi serta 104 gram serbuk ekstasi. Ditaksir barang bukti narkoba senilai 87,9 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini menyelamatkan 301.000 jiwa dalam bahaya penyalahgunaan narkotika dan menghemat biaya negara hingga 1,5 triliun rupiah untuk rehabilitasi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Polda Kaltim ungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu melalui jalur udara. Seorang tersangka ditangkap di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Polda Kalimantan Timur mengungkap 7 kasus peredaran narkotika dengan 10 tersangka. Total barang bukti yang disita 3.598 gram sabu dan 3.035 butir pil ekstasi. Satu kasus yang mencolok adalah penangkapan tersangka berinisial IF, seorang residivis di Bandara Sam Sepinggan. Ia kedapatan membawa sabu seberat 1.029 gram dan 475 butir pil ekstasi. Tersangka mengelabui petugas dengan sembunyikan narkotika di dalam lipatan baju di koper. IF diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Sumatera Utara. Tentunya yang kami temukan langsung di dalam membawa narkoba tersebut ini dengan menggunakan alat bantu seperti koper. Nah, kopernya ini dikemas ya dalam satu pakaian dan tentunya menghindari daripada pemeriksaan secara elektronik pada petugas bandara. Para tersangka mengaku mendapatkan upah yang bervariasi mulai dari 1,2 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Para tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, unit reserse kriminal Polresta Pontianak menangkap seorang pria pelaku pencurian sepeda motor. Dengan modus berjalan-jalan di sekitar Jalan Tebu, pelaku nekat mencuri motor yang kunci kontaknya masih menempel di teras rumah warga.
Aksi pencurian ini terekam jelas oleh kamera CCTV. Pelaku berkeliling di sekitar Jalan Tebu, Pontianak, lalu mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menempel di teras rumah warga. Pelaku berhasil ditangkap saat hendak menjual sepeda motor curian ke Kampung Beting. Pada saat itu hujan deras, cuaca juga luar biasa, hujan deras sekali. Pelaku jalan-jalan, kemudian lihat ada motor yang terparkir dengan kunci yang menempel. Akhirnya pelaku mengambil motor tersebut, dibawalah ke daerah Pontianak Timur, yaitu tepatnya di wilayah Beting. Kita beralih ke informasi dari Kalimantan Barat. Polres Pontianak tangkap 2 pelaku pencurian dengan pemberatan. Keduanya mencuri katalis knalpot kendaraan jenis minibus 14 kali dan menjualnya di media sosial. Wakil Kasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Agus Haryono bilang, para pelaku beraksi di 14 titik di Pontianak. Aksi terbongkar setelah 1 korban melapor. Pelaku mengincar bagian katalis knalpot minibus karena mengandung logam mulia bernilai belasan juta rupiah. Katalis curian dijual di media sosial 2,5 juta hingga 3 juta rupiah, kemudian dikirim ke pembeli di Pulau Jawa. Ya, untuk nyabu. Nyabu ya? Ya, nyabu dikasih. Karena mengandung logam mulia yaitu berupa rhodium, kemudian platinum dan palladium yang dalam jumlah terbatas itu adalah logam mulia yang mengubah dari zat berbahaya menjadi tidak berbahaya. Menurut pengakuan seorang pelaku, pencurian dilakukan sejak awal 2025 setiap bulan sesuai permintaan khusus dari pembeli. Awalnya dari teman di sini juga atau teman online. Teman online. Nyuri gak dia? Jadi bisa dari knalpot dulu bisa dijual. Ada bagian bisa dijual itu. Polisi imbau warga yang memiliki kendaraan jenis minibus ini agar lebih waspada pada tindak pencurian. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya pro kontra usulan 1 orang 1 akun media sosial. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Diduga remblong sebuah bus yang terparkir di pinggir jalan tergelincir hingga menabrak bak dump truck. Saat kejadian, sopir tengah berada di ATM mengambil uang. Bus yang sebelumnya terparkir di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 10 ini diduga remblong. Bus tergelincir keluar jalan dan menabrak bak dump truck Selasa siang. Sopir bilang, bus dalam kondisi kosong ketika ia tinggalkan untuk mengambil uang di ATM. Saat itu ia mengaku mesin bus menyala dan rem tangan sudah terpasang. Saya ambil uang di ATM, bis kondisi nyala, rem tangan saya tarik. Saya ambil, lagi ngantri di ATM, tiba-tiba untuk keadaan arus lalu lintas tidak terjadi gangguan akibat dari kecelakaan tersebut. Untuk korban jiwa juga nihil, hanya ada kerugian material. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu polisi masih memintai keterangan dari sopir dan pemilik bus. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, diduga melebihi batas kecepatan, sebuah mobil pickup pengangkut tomat tabrak bagian belakang truk kontainer bermuatan kayu. Sopir pickup sempat terjepit di dalam kabin. Diduga tak bisa mengontrol laju kendaraan, mobil pickup bermuatan tomat menabrak bagian belakang truk Fuso. Peristiwa terjadi Rabu dini hari di Jalan Marsma Iswahyudi, Kecamatan Balikpapan Selatan. Sopir pickup sempat terjepit di dalam kabin mobil, hingga tim Basarnas mengevakuasi sang sopir yang terluka di wajah dan tangan.
Tapi kondisi korban seperti apa tadi Pak terlihat ya Pak? Kondisi korban sadar, cuma luka, kemudian keterangan korban tadi beling di tangan sama kakinya. Karena posisi mobil bermuatan ini kan pelan, mobil pickup ini mengendarai kendaraan ya cukup laju dari arah Manggar. Sopir pickup segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usulan DPR mewajibkan satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial di setiap platform menuai tanggapan beragam dari publik. Sejumlah mahasiswa nilai kebijakan ini berisiko membatasi kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang demokrasi di dunia digital. Usulan pembatasan satu orang satu akun media sosial yang dilontarkan anggota DPR menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah mahasiswa bilang kebijakan tersebut berpotensi persempit ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Memiliki lebih dari satu akun media sosial dinilai wajar. Akun digunakan untuk kepentingan publik secara terbuka. Ada pula untuk kenyamanan pribadi dan terbatas. Kurang sepakat sama itu Kak, karena untuk memiliki dua akun, yang pertama kan pastinya akunnya itu lebih luas, memiliki banyak followers yang lebih luas, sedangkan untuk akun yang kedua itu adalah buat orang-orang yang terdekat. Nah jadi kalau kita mau posting story dan lain sebagainya, menurut saya pribadi, saya lebih nyaman di akun kedua. Sedangkan untuk di akun ke satu itu buat orang yang nggak terlalu dekat gitu loh Kak, jadi kayak kurang nyaman aja. Mahasiswa juga soroti ketidakjelasan regulasi dan proses verifikasi akun yang bisa menambah beban negara. Menurutnya, DPR harus fokus pada perbaikan sistem keamanan dan penyaringan informasi di media sosial, meminimalisir potensi hoaks atau ujaran kebencian dari para buzzer. Justru yang seperti itu harus ditangani. Bagaimana proses security sistem yang ada di Indonesia itu diperbaiki, bukan membatasi. Tapi bagi kita melihat dulu apakah kita ini sudah memiliki sistem yang lebih baik, apakah kita bisa memperbarui, apakah kita bisa mengawasi, bagaimana kita meminimalisir informasi-informasi itu sendiri. Kan sudah ada penyaringan informasi. Jadi pembatasan akun itu tidak menjadi solusi yang tepat. Di sisi lain, Arif Rahman Hakim, pengamat politik dan pemerintahan, mendukung usulan DPR. Arif bilang, ide pembatasan akun bisa jadi langkah strategis menangkal akun palsu dan narasi negatif di media sosial. Namun, juga menekankan pentingnya tingkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Dari aspek politik memang banyak menganggap bahwa ini dinilai akan mengganggu atau mempersempit ruang demokrasi. Kalau kita berbicara demokrasi, bukan berarti segala sesuatu yang diatur itu akan menghambat demokrasi. Semuanya masih bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, tetapi harus bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan. Jika pembatasan akun media sosial diberlakukan, harus diimbangi penguatan literasi digital masyarakat serta mekanisme yang transparan, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Arpawi, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya dari Samarinda. Polemik gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalimantan Timur kembali jadi sorotan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menilai tidak etis untuk menanyakan besaran tunjangan dan menyarankan agar ditanyakan kepada Sekretaris Dewan. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Kaltim mengaku tidak tahu mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterima. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud bahkan bilang sangat tidak etis membahas besaran gaji. Hasanuddin juga mengaku takut salah memberikan keterangan, sehingga menyarankan untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Dewan. Menurutnya, anggaran gaji dan tunjangan Dewan sudah ditentukan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Nilainya sudah disesuaikan dan anggota Dewan hanya menerima. DPR daerah ini dengan DPR RI beda. Kalau DPR RI itu dia lumsem. Kalau kita ini pakai ad cost. Jadi kita itu sudah ditentukan itu kita juga nerima, sudah ada appraisal, sudah ada survei, kayak kita nerima aja. Jadi bukan kita nggak punya hak menentukan, mereka, pemerintah. Tentu diputuskan Kementerian Dalam Negeri baru bisa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni ungkap Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah. Ia mengetahui tetapan gaji dan tunjangan 55 anggota dewan, masing-masing 52 miliar rupiah. Sementara tidak ada perubahan anggaran dari tahun 2024 hingga 2025 di tengah efisiensi. Saya cek ya, saya cek dulu. Nanti saya cek itu prosesnya ya, saya cek dulu. Ini kan di tengah efisiensi, Bu, nggak ada perubahan dari 2024 ke 2025 nih. Ya, sementara memang belum ada perubahan ya. Saya cek lagi kembali ya prosesnya. Oke. Terima kasih, Bu. Sedikit nanya. Hingga kini, Sekretaris Dewan yang mengetahui rincian gaji dan tunjangan belum dapat dikonfirmasi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara Bunda PAUD dorong literasi anak lewat dongeng. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gelar gathering bersama masyarakat asal Jawa Timur di Kalimantan Selatan. Tidak sekadar forum silaturahmi, agenda ini menjadi bagian dari persiapan misi dagang Jawa Timur untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan Gubernur Jawa Timur Khofifah di Banjarmasin disambut penampilan tarian khas Jawa Timur simbol kebersamaan. Khofifah gelar forum silaturahmi dengan warganya yang berkarir di Kalimantan Selatan. Ia berpesan agar menjaga persatuan dan kesatuan termasuk berkontribusi mendukung pembangunan Kalimantan Selatan. Selain bersilaturahmi, Khofifah juga bawa misi dagang Jawa Timur, memperkuat perdagangan antar daerah dalam tingkatkan perekonomian. Ini ingin mereka menjadi penguat dari perdagangan antar provinsi, di mana Jawa Timur melakukan misi dagang. Biasanya kita merangkaikan dengan gathering seperti malam hari ini, mensilaturahimkan dengan warga provinsi mitra asal Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh kerjasama antar provinsi. Juga menekankan pentingnya penguatan jaringan ekonomi nasional. Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan dari Jawa Timur yang menjadi pusat perdagangan serta industri akan semakin kuat jika terus membangun sinergi yang saling menguntungkan. Kalimantan Selatan terbuka bagi setiap bentuk kerjasama yang produktif, baik dalam bentuk perdagangan hasil bumi, produk UMKM, maupun pertukaran gagasan untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Gathering ini diharapkan dapat perluas jaringan distribusi antar daerah, sekaligus mempererat hubungan ekonomi dan budaya Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Saidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025, ini digelar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu pagi. Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang bertindak sebagai Inspektur Upacara ungkap sejumlah pembangunan perhubungan di Kalimantan Selatan termasuk soal kereta api. 17 September jadi momen refleksi insan perhubungan termasuk di Kalimantan Selatan. Dalam upacara Hari Perhubungan Nasional 2025 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu pagi ini, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman sampaikan harapan tinggi. Insan perhubungan diminta terus bersinergi untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Hasnuryadi pun mengungkap sejumlah progres pembangunan perhubungan Kalsel termasuk terkait kereta api. Harus banyak yang ditingkatkan, baik itu di darat, kalau di darat, di laut, kemudian juga udara. Alhamdulillah udara sekarang kan juga jadi bandara internasional juga, ketua sebelum lagi, dan kita belum punya kereta apian ya. Jadi menurut saya masih banyak yang harus kita lakukan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tekankan ini jadi momen penguatan semangat dalam ciptakan konektivitas yang merata. Kita sudah
sudah siap apabila diperlukan untuk eksekusi, maka pemerintah Provinsi Kalsel dan masyarakat Kalsel tentunya akan berbahagia apabila memiliki layanan kereta, selain jalan-jalan yang semakin ditingkatkan kualitasnya. Catatan baik diukir selama 1 tahun terakhir terkait layanan perhubungan. Ada empat pelabuhan yang sudah mengelola pelabuhan umum. Jadi sekarang ini pelabuhan yang lebih ramai lagi dimeriahkan oleh badan-badan usaha pelabuhan, tidak hanya oleh Perindo, tapi oleh badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan. Peringatan Harhubnas di Pelabuhan Trisakti diharapkan dapat menyadarkan pentingnya peran sektor perhubungan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pertama kalinya Universitas Islam Kalimantan Uniska menyelenggarakan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB di Gedung Rektorat Baru Handil Bakti. Kapasitas terbatas, kegiatan dibagi jadi 2 sesi. 1.500 mahasiswa baru ikuti sesi pertama PKKMB di Gedung Rektorat Baru Handil Bakti. Total 4.480 mahasiswa diterima Uniska tahun ini. Pembatasan peserta dilakukan karena kampus memilih melaksanakan PKKMB di gedung baru. Pemilihan gedung baru ini adalah wujud nyata komitmen memanfaatkan fasilitas kampus sendiri. Insyaallah dari tahun ke tahun akan melengkapi sarana-prasarana yang dalam rangka pelayanan terhadap mahasiswa. Mudah-mudahan insyaallah kalau izin Fakultas Kedokteran buka, kami akan membangun lagi sampai pelaksanaan. Dalam PKKMB ini, mahasiswa baru tidak hanya dikenalkan dunia perkuliahan, namun juga merasakan pemanfaatan gedung baru, simbol transformasi kampus. Alhamdulillah tahun ini jumlah mahasiswa yang mendaftar di Uniska kemarin 5.309 dan yang diterima itu adalah 4.480. Meskipun jumlah peserta PKKMB dibatasi, acara ini diharapkan memberi pengalaman berkesan bagi mahasiswa baru. Langkah awal transformasi Uniska menuju kampus dengan fasilitas lebih lengkap. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan mendongeng menjadi cara efektif untuk meningkatkan literasi anak usia dini di Kabupaten Banjar. Program ini digencarkan oleh Bunda PAUD bersama tim Pokja dari 19 kecamatan. Dongeng-dongeng yang disampaikan secara khusus mengangkat kekayaan alam, kearifan lokal, dan budaya khas Banjar. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Banjar Nurgita Tias bilang mendongeng adalah cara yang menyenangkan untuk membangun literasi sejak dini. Kegiatan ini sudah dilakukan di beberapa tempat termasuk di Kecamatan Tatah Makmur dan Gambut. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap daerah sejak usia dini. Berkomitmen penuh memperhatikan pendidikan anak usia dini untuk anak-anak se-Kabupaten Banjar, yang mana dalam hal ini kegiatannya adalah penguatan literasi dan peningkatan komunikasi pada anak. Bagaimana cara meningkatkan komunikasi pada anak, bunda-bunda? Adalah dengan salah satunya melakukan aktivitas bercerita. Barangnya bila kada paham bercerita, berkesahan. Saat anak mendengarkan cerita, imajinasi mereka berkembang. Kosakata bertambah dan mereka juga belajar untuk menyampaikan kembali cerita. Sangat senang karena beliau juga menyampaikan dengan ceria, jadi anak-anak ikut ceria, ibu-ibunya juga ikut ceria. Alhamdulillah. Nurgita juga mengapresiasi dedikasi seluruh Bunda PAUD dan tim Pokja dari 19 kecamatan. Ia berharap agar mereka terus berkontribusi untuk menciptakan karya-karya dongeng yang menjadi warisan berharga bagi generasi muda Banjar. Syamsul Alam, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.